Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang dikerjakan secara individu dan juga ada yang dikerjakan secara berjamaah. Contoh sholat sunnah individu seperti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ialah sholat yang bisa dikerjakan tanpa adanya sebab tertentu dan juga bisa dikerjakan kapanpun kecuali pada waktu-waktu yang telah dilarang. Seperti pada waktu sesudah sholat subuh, kemudian ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, dan juga ketika matahari tepat berada di puncaknya hingga ia mulai condong, dan juga ketika sesudah sholat asar hingga matahari terbenam, dan juga ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Dan untuk pengerjaan sholat sunnah mutlak itu sama seperti pada sholat umumnya, dan tidak ada batasan untuk jumlah rakaatnya. Namun untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 kali salam. Dan untuk lapas niatnya adalah usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu dikerjakan ketika selesai berwudhu, maka dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lapas niat usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat dengan lapas niat usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian ketika ingin keluar masjid disunahkan membaca doa Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaaba fadlik Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Selanjutnya ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mengiringi ataupun mengikuti sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan juga ada yang gairu muakkad. Rawatib yang muakkad seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan juga 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah biasanya, hanya saja niatnya menyesuaikan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Contoh niatnya seperti usolli sunatan titik-titik rakaataini qobliyah lillahi ta'ala ataupun usolli sunatan titik-titik rakaataini ba'diyah lillahi ta'ala. Untuk yang qobliyah itu adalah pengerjaannya sebelum sholat fardu, dan untuk yang ba'diyah itu pengerjaannya sesudah sholat fardu. Titik-titik tadi diisi dengan sholat yang diikuti. Contohnya tadi seperti 2 rakaat sebelum subuh, maka titik-titik tadi diisi dengan kata subuh, yaitu usolli sunatan subahi rakaataini qobliyah lillahi ta'ala. Dan untuk tempat pengerjaannya itu diutamakan bergeser dari sholat fardu yang dikerjakan. Selanjutnya ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya berdosa, ataupun setelah ia melakukan perbuatan dosa, ataupun juga ketika ia mengingat kesalahan dalam hidupnya, kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rakaat sholat taubat itu ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan sampai 6 rakaat. Lapas niatnya seperti usolli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Dalam pengerjaan sholat sunnah taubat itu bisa dilakukan secara berjamaah. Kemudian setelah sholat sunnah taubat itu dianjurkan untuk membaca istighfar sebagai permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat tahajud sering pula disebut dengan sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah kita tidur terlebih dahulu, walaupun hanya sebentar. Dan waktu yang paling utama sholat tahajud adalah pada waktu sepertiga malam terakhir, dengan jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tata cara melakukan sholat tahajud: sebelum kita tidur dianjurkan untuk berniat terlebih dahulu. Kemudian setelah bangun dari tidur, kita juga dianjurkan untuk membaca doa, yaitu La ilaha illa anta subhanaka astagfiruka wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni alma wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita mengambil wudhu, dan setelah itu kita melakukan sholat
tahajud 2 rakaat dengan niat usolli sunat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita membaca doa setelah sholat tahajud. Selanjutnya ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira pada jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Dan juga jumlah rakaat sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 10 rakaat. Namun tetap saja dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat itu sekali salam dengan lapas niat usolli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat sunnah berjamaah seperti sholat tarawih dan sholat witir. Dan untuk sholat tarawih dan witir itu dilaksanakan dengan 2 versi. Yang pertama ada 8 rakaat dengan 4 kali salam untuk sholat tarawihnya dan ditambah 3 rakaat sholat witir dengan 1 kali salam. Contoh lapas niat sholat tarawihnya pertama adalah usolli sunatat tarawihi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat witirnya 3 rakaat yaitu usolli sunatal witri salasa rakaatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk versi yang kedua adalah dengan jumlah rakaat 20 rakaat dengan 10 kali salam untuk sholat tarawih dan 3 rakaat untuk sholat witir dengan 2 kali salam. Contoh lapas niat untuk sholat witirnya adalah pertama yang 2 rakaat yaitu usolli sunatal witri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian sholat witir 1 rakaat yaitu usolli sunatal witri rakaatan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat sunnah hajat. Pada pelaksanaan sholat hajat itu terdapat iqamah yang mana berbunyi Assalamualaikum ya rijalal ghaib, Assalamualaikum ya arwahal miqaddasiyah, agisuna biquwatillah, wansuruna binasratillah, wansuruna binazratillah, ya gausu ya umana'a, ya nujaba'a, ya abdala, ya kutubu qasadna, ilaihi bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, tata cara sholat hajat itu sama seperti pada sholat sunnah biasanya, namun pada lapas niatnya berbunyi usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah Al-Fatihah, itu dianjurkan untuk membaca surah pendek pada rakaat pertama yaitu ayat kursi atau surah Al-Kafirun. Kemudian untuk rakaat kedua itu dianjurkan membaca Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 yang berbunyi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Atau pula bisa juga membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian pada sujud terakhir sebelum salam itu kita dianjurkan membaca tasbih sebanyak 10 kali, yang mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sebanyak 10 kali. Kemudian doa sapu jagat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu juga sebanyak 10 kali. Kemudian setelah selesai sholat itu kita dianjurkan membaca doa setelah selesai sholat hajat. Selanjutnya ada sholat sunnah tasbih. Untuk sholat tasbih itu membaca niat dengan usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, yang mana pada pelaksanaannya sholat tasbih berjumlah 4 rakaat yang pengerjaannya sama seperti pada sholat sunnah biasanya. Hanya saja pada sholat tasbih itu terdapat khususan membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat, yang mana jika digabungkan sebanyak
4 rakaat itu berjumlah 300 kali membaca tasbih. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun surah yang dibaca setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama ada surah At-Takasur, rakaat kedua Al-Asr, rakaat ketiga adalah surah Al-Kafirun, dan rakaat yang keempat adalah surah Al-Ikhlas. Dan untuk pembacaan tasbihnya pada setiap rakaat yaitu ada dua versi. Yang pertama adalah 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, 10 kali ketika rukuk, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali pada sujud pertama, 10 kali duduk di antara dua sujud, 10 kali pada saat sujud kedua, dan 10 kali lagi pada saat duduk sebentar atau duduk istirahat. Untuk yang versi kedua adalah 15 kali sebelum Al-Fatihah, 10 kali sesudah surah, 10 kali ketika rukuk, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali pada sujud pertama, 10 kali saat duduk di antara dua sujud, dan 10 kali pada sujud kedua. Untuk pelaksanaan sholat tasbih, jika dilakukan siang hari, maka langsung saja dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam tanpa adanya tahiyat awal, dan untuk dikerjakan malam hari itu 4 rakaat dengan jumlah 2 kali salam, yang mana setiap 2 rakaatnya itu sekali salam. Selanjutnya ada sholat sunnah tertentu seperti sholat id atau sholat hari raya yang dilaksanakan pada saat Idul Fitri ataupun Idul Adha, yang mana hukum pengerjaan sholat id adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu pengerjaannya adalah sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Tata cara pelaksanaan sholat id adalah sebelum berangkat kita disunahkan untuk mandi, berwangi-wangian, dan mengenakan pakaian yang rapi. Pada saat sholat Idul Fitri, kita juga disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Sedangkan pada saat sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Untuk pengerjaannya juga disunahkan di tempat lapangan atau di halaman yang terbuka, selagi tidak ada halangan, misalnya turunnya hujan. Dan juga pada saat sholat id itu tidak ada azan dan iqomah untuk menyeru jamaah, maka diganti dengan as-sholat jami'ah. Ketika mendengar itu, jamaah langsung berada di safnya dan menghadap kiblat juga mengikuti imam. Untuk lapas niatnya adalah usolli sunatan idil fitri rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, dan saat sholat idul adha adalah usolli sunatan idil adha rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah itu terdapat takbir 7 kali pada rakaat pertama dan membaca tasbih sebanyak 6 kali. Kemudian pada rakaat kedua terdapat 5 kali takbir dan membaca tasbih sebanyak 4 kali, yang mana tasbihnya berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat seperti pada sholat sunnah biasanya. Dan setelah sholat id, maka itu dilaksanakan khutbah yang akan disampaikan oleh imam ataupun khatib, yang mana isi khutbah tersebut mengenai zakat fitrah jika saat Idul Fitri dan mengenai kurban di saat sholat Idul Adha. Selanjutnya ada sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sholat ini disunahkan bagi laki-laki dan perempuan dikerjakan secara berjamaah atau juga bisa sendirian, yang mana jika dikerjakan secara berjamaah, ketika setelah selesai sholat maka diisi dengan khutbah oleh imam atau khatib, dan juga jika dilaksanakan sendirian maka ketika setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Cara mengerjakan sholat gerhana ialah ketika mengangkat takbiratul ihram, membaca niat dalam hati. Ketika gerhana matahari maka membaca usolli sunnatal kusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jika gerhana bulan maka membaca usolli sunnatal khusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah, lalu membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan ayat Al-Quran seperti sholat biasanya. Setelah itu rukuk, lalu kembali bangkit membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Kemudian setelah selesai itu rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya, yang mana setiap satu rakaat itu terdapat 2 kali membaca Al-Fatihah dan surah, dan juga 2 kali rukuk. Setelah selesai sholat,
maka langsung diisi dengan khutbah, yang mana isi khutbah tersebut bisa mengenai nasihat terhadap jamaah. Untuk sholat gerhana matahari itu dianjurkan ketika membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran tidak perlu menggunakan bacaan yang keras atau lantang. Sedangkan ketika sholat gerhana bulan itu dianjurkan atau dibolehkan membaca ayat Al-Quran dan Al-Fatihah dengan suara yang keras dan juga disunahkan membaca ayat yang panjang. Selanjutnya ada sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang baik baginya. Yang mana jika seseorang menginginkan kepastian apakah hal yang dikerjakannya itu membawa kebaikan ataupun sebaliknya, ataupun ketika seseorang tersebut sedang dihadapkan dengan 2 pilihan atau lebih dan bingung harus memilih yang mana, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Tata cara sholat istikharah itu bisa dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam hari, dan tata caranya sama seperti sholat sunnah biasanya, dengan lapas niat usolli sunatul istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat, maka dianjurkan untuk membaca doa sesudah sholat istikharah. Selanjutnya adalah sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab terjadinya kemarau yang sangat panjang ataupun terputusnya hujan dalam waktu yang cukup lama. Maka ketika mengerjakan sholat istisqa, kita dianjurkan terlebih dahulu sebelumnya berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan memperbanyak sedekah yang gunanya agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Ketika akan melaksanakan sholat, imam dan para ulama akan memerintahkan para penduduk atau kaum setempat agar keluar dari rumah dan mengerjakan sholat istisqa di lapangan secara berjamaah dengan jumlah rakaat 2 rakaat dengan niat usolli sunnatal istisqai rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama itu membaca surah Al-A'la dan pada rakaat kedua itu membaca surah Al-Ghasyiyah dengan bacaan yang nyaring. Kemudian sholat seperti pada biasanya. Ketika setelah selesai, imam akan menyampaikan khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali yang berbunyi Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian pada khutbah kedua itu membaca istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian imam dianjurkan memindahkan selendang yang bagian kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Kemudian setelah itu membaca doa sesudah sholat istisqa.